Ayai Kapten. Nutcracker gue kali ini warnanya biru. Kayaknya kapten kapal ini ya, Nutcracker ya. Oke, diam di sudut dulu ya, biar kita bisa fokus. Kali ini kita mau ngomongin, ini video yang ke-16. Mau ngomongin bagaimana menolong orang-orang yang sedang kena depresi. Dan pertama-tama ya, kita kasih tahu mereka, kita tuh care sama mereka. Ngomong aja gitu ya, gue care sama lu gitu ya. Nggak gampang juga sih, karena nggak tahu kenapa kita budaya Asia, apalagi yang ada pengaruh Chinese kayak gue gini, nggak biasa untuk menyatakan rasa caring kita, rasa sayang kita kepada orang lain. By the way, ini bakalan panjang nih topiknya, kayaknya bakalan ditaruh di lebih dari satu video ya. Jadi di ini yang part 1, bagaimana menolong orang-orang yang depresi. So kita lihat ya, kalau lebih dari 5 menit gue lanjutin di video berikutnya. Terus kalau kita lihat dia udah punya ciri-ciri depres gitu ya, sedih gitu ya, kita bisa bilang kayaknya akhir-akhir ini gue lihat lu lagi kesulitan gitu ya, apa sih di pikiran lu. Nah ini ilmu listening namanya ya, ini bagus sekali buat kita juga untuk dalam mencari kerja. Nggak ada buruknya kita punya ilmu ini, satu ini buat pasangan kita juga, buat anak kita juga bagus. Nah dengan begini belum tentu nih teman kita nih akhirnya mau bicara ya, tapi terus kita ajak mereka, kita gunakan active listening, teknik aktif mendengarkan aktif dengan aktif, yaitu salah satunya adalah kita tanya ya, jangan nebak-nebak, jangan kita menduga-duga, kita tanya sampai jelas. Terus kita validasi mereka punya perasaan. Iya ya, iya ya, susah ya. Wah lu bener ya. Sorry ya, lu kena masalah ini say. Gitu ya, kita validasi perasaan mereka, walaupun belum tentu kita setuju ya. Karena mereka mengeluarkan unek-unek kan nggak bisa satu kata apa kata terus kita udah potong, kita main tebak gitu ya. Oh gua nih ada gatal, lu begitu aja udah depresi baru gatal, padahal mereka barusan mau ngomong gua ini ada gatal dan gua temukan ternyata gua kanker coy. Oke, fokus Komar. Iya, juga secara fisik kalau bisa kita tunjukin empati kita, misalnya kita ikut-ikutan nangis gitu ya. Kita peluk-peluk, tepuk-tepuk mereka, itu akan cepat sekali membuat mereka menjadi mau bicara. Nggak dijamin pada saat ini mereka akan mau bicara ya, jadi terusin aja juga kita bilangin kita care lagi ya, terusin ya. Tapi terusin aja, tapi bukan dengan nada maksa ya, atau emosi gitu ya. Terus kita kalau bisa, kalau masih dalam situasi yang memungkinkan ketemu langsung. Waktu bicara seperti ini jangan chat-chatan, tapi kalau nggak bisa ya pakai video chat lah sedikitnya. Nah itu baru yang pertama tuh ya, bagaimana caranya mendengarkan, bagaimana caranya membantu teman yang depres. Apa yang harus kita lakukan? Bantuan kedua yang bisa kita berikan adalah bantu mereka untuk menemukan support yang mereka perlukan. Misalnya apakah mereka perlu terapi, di mana siapa mereka sendiri, yang temanmu yang sakit sendiri barangkali nggak sadar dia itu kena depresi. Terus bagaimana caranya bikin appointment dengan siapa gitu ya, kita research yang bagus untuk pergi ke terapis siapa kalau dibutuhkan, kalau kita sendiri nggak bisa jadi terapis mereka. Baca-baca, research Google, YouTube, terutama pakai bahasa Inggris, akan banyak sekali masukan bagaimana caranya menyembuhkan yang masih dini, yang masih awal, ini depresi dan anxiety, penyakit yang masih awal. Nanti di video-video selanjutnya cari aja, akan gue bahas ya. Kalau depresinya masih awal, sebetulnya itu masih bisa dibantu misalnya dengan terapi ketawa atau dengan meditasi. Nomor 3 yaitu bagaimana caranya kita bantu teman yang sedang depresi, kita terusin ya, jangan cuman temuin terapis buat mereka, tapi terus support mereka ya, jangan cuman sekali aja. Misalnya mereka bilang, "Udahlah gua nggak mau olahraga lagi, gua udah nggak mau ketemu sama terapis gua lagi, gua udah nggak mau terusin diet yang baik ini." Jadi diingetin ya, jangan nanti depresi lu kambuh. Gua mau stop makan obat dokter, gua nggak mau lagi ketemu sama terapis gua, psikologis gua, psikiater gua, jangan ya. Dibantu dengan selanjutnya supportnya, jangan cuma stop segitu aja. Oke, supaya videonya nggak kepanjangan, masih di bawah 5 menit ya. Yang nomor 4 dan seterusnya lihat di video berikutnya ya, video nomor 17. Ini kan video nomor 16. Oke, makasih ya. Bye bye now.